Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-19 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada kurban. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Tema yang akan kita renungkan hari ini ialah Tuhan lebih menghargai perilaku etis dan tindakan keadilan. Tuhan lebih menghargai perilaku etis dan tindakan keadilan. Nas hari ini menyoroti bahwa Tuhan lebih menghargai perilaku etis dan tindakan keadilan daripada sekedar tindakan keagamaan formal seperti memberikan kurban. Ini menegaskan pentingnya menjalani hidup dengan integritas moral dan mempraktikkan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan bukan hanya memperhatikan apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga melihat niat dan ketulusan hati di balik tindakan tersebut. Melakukan kebenaran dan keadilan dengan tulus adalah lebih berharga di mata Tuhan daripada hanya menjalankan ritual tanpa keikhlasan. Nah, pernyataan ini dalam Nasar ini mengindikasikan bahwa kebenaran dan keadilan tidak hanya bersifat pribadi, melainkan juga mencakup dimensi sosial. Tuhan menghargai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, yang melakukan keadilan dengan sesama manusia. Meskipun ibadah ritual seperti kurban memiliki tempatnya, pernyataan ini menegaskan kurban semata-mata tidak mencukupi. Tuhan menginginkan lebih daripada sekedar ritual kurban. Tanpa adanya transformasi moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nas hari ini dapat dianggap sebagai panggilan untuk tindakan konkret yang mencerminkan kebenaran dan keadilan. Hidup dengan prinsip-prinsip ini bukanlah sekedar kata-kata formalitas, tetapi harus mencerminkan dalam tindakan nyata, tercermin dalam tindakan nyata, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Meskipun kurban adalah bagian dari tradisi keagamaan, pernyataan ini menunjukkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan Tuhan, melibatkan lebih dari sekedar praktik keagamaan formal. Artinya Tuhan menginginkan hubungan yang dilandasi oleh integritas moral dan kasih yang tulus. Jadi kita memberi kurban kepada Tuhan, tapi landasannya ialah integritas moral yang tulus. Bukan memberi untuk dihargai, memberi untuk kita memperoleh penghargaan secara personal, tapi kita memberi untuk Tuhan supaya kita benar-benar secara tulus memberi untuk Tuhan, bukan untuk pamer atau apresiasi dari manusia. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari nas hari ini. Nah, nas hari ini memberikan
beberapa poin penting untuk dapat kita renungkan. Yang pertama, prioritas tindakan etis. Jadi ada prioritas tindakan etis. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa lebih penting untuk hidup dengan kebenaran dan keadilan daripada sekedar menjalankan ritual keagamaan yang memberi kurban. Jadi melakukan kebenaran dan keadilan jauh lebih penting daripada sekedar memberi persembahan, kurban, perpuluhan kepada Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita untuk fokus pada tindakan etis dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tindakan kita benar-benar fokus pada melakukan kebenaran dan keadilan. Itu prioritas etis kita. Yang kedua yang hendak kita renungkan dari nas hari ini ialah ketulusan hati. Tuhan lebih menghargai ketulusan hati dan motivasi kita yang benar dalam perbuatan daripada sekedar melakukan tindakan keagamaan tanpa pemahaman yang mendalam atau rasa tanggung jawab moral. Jadi kita memberi persembahan, perpuluhan, memberi waktu kita, memberi diri kita, tapi itu hanyalah kamuflase, hanyalah supaya orang lihat kita ini beragama, tapi hati kita sebenarnya tidak tulus untuk memberi, mempersembahkan diri untuk Tuhan, tidak tulus memberi persepuluhan, tidak tulus memberi persembahan bulan, tidak tulus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita hanya tanda petik terpaksa memberi. Nah, hari ini kita ditegur bahwa memberi itu harus dengan ketulusan hati, motivasi yang baik dan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, pentingnya perilaku dalam ibadah. Pentingnya perilaku dalam ibadah. Ibadah yang bermakna melibatkan lebih sekedar ritual. Jadi kalau datang kita beribadah setiap minggu, beribadah di kegiatan-kegiatan keluarga, ibadah dalam kantor, ibadah dalam masyarakat, tidak hanya hadir di gereja, hadir beribadah, hadir dalam kegiatan itu, tetapi jauh lebih penting ialah perbuatan kita, tindakan kita. Jadi pentingnya perilaku dalam beribadah itu menginginkan kita hidup untuk menjalani hidup dengan mencerminkan nilai-nilai kebenaran. Jadi habis beribadah atau dalam beribadah kita terlihat melakukan kebenaran dan keadilan. Dalam setiap aspek kehidupan kita adalah ibadah. Ibadah itu tidak hanya formal di dalam gedung-gedung ibadah, tapi ibadah itu ialah kehidupan keseharian kita. Dan dalam kehidupan keseharian kita, kita melakukan kebenaran dan keadilan. Itulah perilaku dalam ibadah. Sehingga ayat ini merangsang kita untuk lebih mengalami dan merenungkan tentang arti sejati dari ibadah dan hubungan kita dengan Tuhan serta sesama manusia. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, prioritas tindakan etis. Prioritas tindakan etis itu kita harus melihat bahwa melakukan kebenaran dan keadilan itu jauh lebih penting daripada melakukan tindakan moral keagamaan. Dan yang kedua, kita ketulusan hati, memberi dengan tulus, motivasi yang tulus, memberi waktu pikiran kita untuk Tuhan dengan tulus. Dan yang ketiga, pentingnya perilaku dalam ibadah. Ibadah kita, baik ibadah ritual gereja, keluarga, masyarakat, kantor, itu hanyalah ritual. Tetapi ibadah itu harus dilanjutkan dalam ibadah sehari-hari. Perilaku, aspek perkataan, tindakan kita harus menunjukkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Karena itu, renungan hari ini mendorong kita untuk hidup dengan prinsip-prinsip moral dan etis dalam segala hal. Bukan hanya dalam konteks keagamaan, melainkan juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami disapa firman-Mu untuk lebih mementingkan kepentingan etis daripada sekedar memberi persembahan.
dan memberi kurban. Karena itu dalam firman hari ini kami boleh merenungkan bahwa prioritas etis dalam kehidupan kami, tindakan etis itu merupakan menjadi prioritas etis dalam kehidupan kami. Tidak sekedar hadir dalam ibadah dan memberi kurban, tetapi kami harus melakukan tindakan etis yang melakukan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, kami memiliki ketulusan hati dalam memberi punya motivasi yang baik, bukan untuk pamer, bukan untuk kemampuan diri, tapi memberi untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, perilaku kami dalam ibadah itu dilanjutkan dalam tindakan sehari-hari, maka hidup kami, aspek-aspek kehidupan kami menunjukkan keadilan dan kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas.